Ya, cek. Ya, halo semuanya. Eh, batch 1 ataupun batch 2. Sekarang udah bukan batch 1, batch 2 lagi, tapi kita semua udah lebur, udah sama, udah bergabung di keluarga besar Alternativa Project gitu. Khususnya di apa namanya sampai nanti 2023 kita lagi melebur di Lazarus online gitu. Di kelas Lazarus. Baik alpha, baik gamma, ya semua sama gitu, semua keluarga Alternativa gitu. Gitu ya. Mungkin ya gue pun masih sedih gitu. Apa namanya? Kalau ingat-ingat omongan Kak Imam kemarin pas webinar. Soalnya gue ada di samping Kak Imam juga gitu. Lagi di Starbucks juga waktu itu. Iya emang eh, Kak Imam sendiri buat gue pribadi dia orang yang keren banget gitu. Orang yang menginspirasi gue banget. Jadi by the way gue tuh dulu murid angkatan pertamanya Kak Imam. Gue dulu les gratis sama dia. Dulu namanya bukan Alternativa tapi masih Gubuk Belajar. Ingat nih namanya dulu Gubuk Belajar. Gubuk itu maknanya gudang buku dulu tuh. Ya sekarang ya bertransformasi jadi digital, terus namanya Alternativa. Walaupun nama yayasan kita kan sekarang udah legal ya, udah standing legal namanya Yayasan Gubuk Belajar Indonesia gitu. Nggak usah peluk-peluk, ntar apa ngap gitu. Ya, by the way, gue mau sedikit share screen dulu nih. Kalian udah pada ngerjain soalnya belum? Yang dikirim semalam sama Kak Imam terkait soal kognitif gitu. Ada 18 soal, belum ya? Oh ya, Kak Imam belum ngirim ya berarti? Wah nggak apa-apa berarti. Ya semalam Kak Imam minta soal yang buat dibahas hari ini, terus gue kirim tuh malamnya. Analitik 3. Nah, habis itu ya gue kira udah dikirim kan. Ternyata emang nggak dikirim. Entah kenapa, tapi emang mungkin biar surprise gitu sama soalnya. Ya, gue kadang kalau baca komen tuh suka nggak fokus gitu. Suka aneh-aneh gitu apa komentar kalian. Ya, jadi hari ini kita akan belajar soal-soal kognitif. Di mana soal kognitif ini di salah satu soal yang diujikan gitu di UTBK 2023 gitu. Dan juga kemungkinan besar materi-materi yang ada di kognitif ini nantinya juga bakal keluar gitu di beberapa ujian mandiri, terutama yang ada tes tulisnya kayak UMUGM itu udah pasti ada gitu. Cuma yang membedakan nanti namanya itu TPA, tes potensi akademik. Terus di Unpad, Undip itu kemungkinan bakal keluar soal-soal yang juga keluar gitu di UTBK, terutama terkait tes potensi akademik. Cuma kalau di UTBK kan namanya tes skolastik gitu. Nah, di tes kognitif ini yang waktu itu diumumin sama Mas Nadiem sama Mas Menteri, ya ini terkait dengan ya kemampuan analisa. Gue sedikit apa namanya? Sedikit spoiler ya. Kelihatan nggak ininya? Ya kelihatan ya apa notepad-nya gitu. Jadi potensi kognitif ini ya dia terkait dengan kemampuan analisis gitu. Gue sambil buka chat deh. Kelihatan kan ya? Ya kemampuan analisis. Jadi apa sih yang dianalisis di kognitif ini, terutama di materi-materi analitik. Jadi yang kemarin ditampilin sama Mas Menteri ketika konferensi UTBK itu nama materi soalnya itu analitik gitu. Nah, di mana analitik ini dia bagaimana kita menganalisis gitu. Kita menganalisis sebuah informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih spesifik gitu. Intinya gitu dalam apa namanya tes analitik ini. Jadi kita
mengolah informasi, menganalisis informasi dari yang sifatnya kompleks menjadi informasi yang lebih spesifik. Ya, menuju sebuah kesimpulan gitu. Mungkin buat kalian yang udah belajar kemarin tuh udah sedikit kena spoiler gitu soal-soal analitik. Dimana biasanya soal-soal analitik ini dia ya teksnya agak panjang, terus dia kadang juga berbentuk cerita atau narasi gitu, atau narasi. Terus juga apa lagi? Ya biasanya dalam satu teks untuk menjawab beberapa pertanyaan gitu. Ya mungkin ini terkait dengan analitik yang bakal kita bahas hari ini. Mungkin juga lu udah pasti bakal pernah belajar ataupun bakal ngerasain gitu. Karena habis ini kita juga bakalan quizzes. Nggak tahu nih, kira-kira bakal seberapa banyak anak yang masuk di quizzes. Sekarang aja total peserta itu udah 400 peserta gitu. Quizzes, apalagi quizzes ya, kira-kira berapa nih? Ya gitu terkait materi analitik ini. Jadi untuk minggu ini, untuk minggu besok, dan seterusnya, kita bakal lebih banyak bahas tentang materi analitik ini sampai nanti panitia penyelenggara atau LTMPT, udah bukan LTMPT ya, panitia penyelenggara SBMPTN nanti ngasih spoiler kira-kira bakal keluar apa aja gitu di potensi kognitif ini. Sementara sampai pengumuman itu kita bakal bahas sampai ngelotok gitu bahasanya, sampai benar-benar paham, sampai benar-benar terbiasa sama soal-soal di analitik ini, terutama di potensi kognitif. Karena materi yang ini tuh udah pasti keluar gitu. Kalau materi yang lain kan masih abu-abu gitu, potensi kognitif. Jadi kalau ada tryout di luar Alternativa yang mungkin nyajiin macam-macam materi kognitif ini, itu baru kemungkinan kecil keluarnya. Kenapa? Karena emang belum diumumin secara pasti apa aja materi yang keluar. Cuma yang udah pasti keluar itu materi analitik ini. Gitu. Ya, itu mungkin segitu aja terkait analitik ini. Mungkin kita bakal quizzes dulu. Nggak usah buru-buru ngerjainnya, agak santai aja karena nanti bakal gue bahas juga. Gue kasih waktu sekitar 25 menit waktu pengerjaan. Selesai nggak selesai ntar gue stop quiznya biar nanti abis itu kita bahas gitu. Ya, cek. Ya dari yang quiz tadi itu udah lumayan banget nilainya. Udah rata-rata bener di atas 50%. Soalnya dulu pas gua SBM pun dapat 50% passing grade itu udah seneng banget. Beneran mau filenya? Nih gue kirim nih ke grup. Filenya gue kirim dulu deh di grup. Ada yang request. Nih, tuh Lazarus 1 udah. Nah ini Lazarus 2. Ya dulu tuh gue kalau UTBK nilai gue di atas 50% tuh udah seneng banget. Kenapa? Karena kan dulu sistemnya masih plus 4-1 ya. Jadi kadang banyak juga yang gak gue isi gitu. Karena ya takut juga nilainya minus. Jadi kalau gue nilainya ragu-ragu, soalnya ragu-ragu itu gue nggak jawab serius. Bahkan waktu itu nilai gue bahasa Inggris tuh sama sekali nggak ngisi gitu. Jadi gue ngisinya TPA, bahasa Indonesia sama matematik. Bahasa Inggris tuh gue nggak ngisi. Karena takut minus gitu. Mungkin gue udah pernah cerita ke anak-anak batch 1 kenapa gue ngisi bahasa Inggris. Pokoknya ada ketakutan lah itu. Makanya dapat 50% tuh udah seneng banget. Makanya ya keren lah gitu kalian. Udah punya start yang better dibandingkan gue dulu. Kerennya gitu. Ya, hari ini kita akan bahas soal analitik ini. Jadi soal analitik ini dia soal yang mungkin kelihatannya ribet, tapi pada dasarnya
kalau kalian terbiasa untuk mengerjakan soal-soal ini, gue yakin bakalan bakalan mudah gitu. Ya, yang terpenting sih dalam soal-soal skolastik ini latihan. Ya udah siap belum nih? Kita mulai nih. Bahas nomor 1. Udah siap belum nih? Ya, ya kalau mau nyiapin kertas boleh buat nyoret-nyoret jawabannya apa gitu. Siapa tahu kan kadang kan jujur aja ya, kadang kan gue sendiri juga keliru gitu. Ketika jawab soal terus kalian ngingetin. Karena emang pada dasarnya yang namanya belajar yang enak tuh kayak gitu, tektok gitu antara kalian sama gue gitu sebagai tutor. Tektok gitu. Karena kan yang namanya tutor atau guru itu pendidik nggak selamanya 100% benar gitu. Jadi gue bakalan nerima dengan lapang dada siapapun yang mau ngasih masukan gitu. Ya, lanjut nih. Kita langsung lihat soal nomor 1. Kurang zoom kan nih? Gua agak zoom deh nomor 1 nih. Ya. Gimana? Udah kelihatan belum? Udah ya. Kita lihat nomor 1. Dalam pemilihan ketua kelas 6, ini masih SD berarti ini. Perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Ya, jadi untuk mengetahui urutan mana, itu kalian boleh boleh bikin coret-coretan gitu. Ini sangat disarankan. Tujuannya apa? Tujuannya biar terstruktur gitu jawabannya. Misalkan gini deh, misalkan perolehan suara. Kalian bikin 1, 2 atau enggak gini deh, strip biar memudahkan kan gitu. Pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Ingat nih, Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Berarti si Ahmad ini itu lebih banyak dari Koni, iya gak? Karena kan tidak kurang dari Koni, berarti dia secara tidak langsung lebih banyak. Dan tidak lebih dari Eka, berarti nilainya si Eka itu lebih banyak daripada si Ahmad. Ini catatan pertama yang mungkin kalian bisa perhatiin banget. Karena emang untuk soal analitik itu mesti benar-benar perhatiin kata per kata gitu. Karena perbedaan kata aja itu nanti bisa mempengaruhi peringkatnya gitu. Benar, harus fokus banget. Balik lagi ya, gue ulang ini. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti Ahmad apa? Ahmad lebih banyak dari Koni gitu. Dan tidak lebih dari Eka, berarti nilainya si Ahmad itu lebih sedikit daripada nilainya si Eka gitu. Berarti peringkatnya gini, sementara ya, Eka paling atas, Ahmad kedua, yang paling bawah Koni. Sementara ini, kita lanjut nih. Perolehan suara beta sama dengan Ahmad. Berarti beta itu sama kayak Ahmad nih. Beta tuh di sini nih. Ya, beta tuh di sini. Beta sama dengan Ahmad. Berarti kan nggak lebih tinggi ataupun nggak lebih rendah dari Ahmad kan. Beta sama dengan Ahmad dan tidak lebih dari Eka. Ya benar ya. Jadi si beta itu nilainya lebih rendah dari si Eka. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari beta dan kurang dari Koni. Nah ini dari sini nih. Point of view-nya gitu. Si Dodi itu tidak lebih dari Koni. Berarti Dodi itu yang paling bawah. Nah gini. Jadi tingkatannya kurang lebih gini. Paling banyak suaranya si Eka, peringkat kedua Ahmad dan Beta, peringkat 3 Koni, peringkat 4 Dodi, sorry. Pertanyaannya, siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Siapa nih? Berdasarkan hasil perolehan suara, ya berarti orang yang paling banyak. Siapa? Si Eka. Gitu. Jadi jawabannya C. Nah, ini yang dimaksud dengan soal analitik gitu. Jadi soal analitik itu soal-soal yang dia menyajikan informasi kompleks. Ingat ya, tadi yang gua sedikit bahas di awal. Jadi soal analitik ini dia soal yang menganalisis informasi yang relatif kompleks. Jadi banyak nih informasi terkait tingkatan ini, terkait tingkatan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Salah satunya untuk mendapatkan kesimpulan. Makanya
menurut gue pribadi, kenapa analitik ini jadi salah satu soal di UTBK? Karena ya selama perkuliahan nanti, selama jadi mahasiswa, kalian bakal banyak dapat informasi, banyak banget data terkait tugas, terkait mata kuliah, terkait kuliah kerja lapangan, terkait apapun gitu, data. Karena kan yang namanya kuliah pasti base-nya itu data kan. Kalian bakal punya banyak banget data, di mana data-data yang kalian punya itu kan pasti tujuannya untuk menghasilkan informasi yang lebih spesifik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin kan paragraf deduktif kan, dari yang sifatnya umum ke sesuatu yang lebih khusus gitu. Jadi dari banyak informasi nih, informasi 1, data 2, data 3, itu nanti bakal mengerucut ke sebuah informasi yang lebih spesifik. Ya, baik itu kalian nanti kuliah kedokteran, misalkan Fatir jadi dokter nih, anak muridnya dokter Boyke gitu. Kalian kan pasti ketika menganalisis atau mendiagnosis misalkan pasien gitu. Misalkan gue jadi pasien, itu kan pasti banyak informasi kan dari tubuh gue, misalkan misalkan badan gue demam, suhunya tinggi, terus bibir gue pucat, terus suara gue serak. Nah dari banyak informasi itu kan tujuannya mengerucut ke gue lagi sakit apa gitu, penyakit yang gue derita tuh apa gitu. Itu kan sama aja kayak ya analitik ini kan, gimana kita menganalisis sebuah informasi yang sifatnya itu kompleks gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengerucutkan informasi itu ke sebuah kesimpulan yang spesifik gitu. Ya misalkan apalagi? Misalkan Naurah nih, siapa aja deh Naurah yang merasa. Naurah jadi ahli meteorologi gitu. Dia kuliahnya cuaca, tentang cuaca. Ya, misalkan dapat data nih terkait di Bandung suhunya sekian, kondisinya curah hujannya sekian, kelembabannya sekian. Kira-kira tanaman yang cocok nih di lahan Bandung itu apa gitu. Itu kan informasi yang kompleks, yang banyak gitu dari unsur-unsur yang berbeda. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah data yang lebih spesifik. Gitu. Itu buat Naurah ya. Naurah mana aja gitu. Naurah di universe 673 ataupun Naurah di universe-nya Amerika. Ya yang nonton Multiverse of Madness pasti tahu gitu. Ada yang tahu Multiverse of Madness tuh film siapa? Astagfirullah. Doctor Strange ya. Doctor Strange. Iya benar gitu. Beda ya. Kalau Kak Iben yang di TikTok tuh kerjaannya review makanan, ngasih orang duit gitu. Ngasih challenge lah gitu. Kalau gue mungkin ngasih insight. Gue nggak bagi-bagi duit ya. Kalau sedekah masih, insya Allah. Alhamdulillah. Ya gitu ya. Lanjut. Ini ada yang nanya juga nih. Bang, bukannya tidak kurang itu ada dua kemungkinan, bisa setara atau bisa lebih. Iya, emang kalau dalam materi eh, persamaan matematik gitu ataupun eh, sistem persamaan linear dua variabel dalam konteks persamaan matematika itu emang bermakna bisa jadi sama dengan atau lebih, atau bisa jadi sama dengan, bisa jadi kurang. Cuma kalau dalam soal konteks soal analitik ini, itu dia cenderung bukan sama dengan, tapi lebih dari ataupun kurang dari. Kenapa? Karena kalau kurang dari lebih dari, kita bakalan susah dapat sebuah kesimpulan yang mengerucut gitu. Walaupun emang tiap kata-katanya itu bakal berpengaruh. Gitu. Tadi siapa yang nanya nih? Peserta anonim.
Ya gitu ya anonim ya. Jadi mungkin dalam beberapa contoh kasus soal itu bakalan bakalan sama atau serupa dengan konsep yang persamaan matematik. Cuma dalam beberapa kasus penggunaan bahasa ya yang lebih berpengaruh itu kurang dari ataupun lebih dari. Kalau dia sama nilainya itu ya kayak si beta ini gitu. Beta sama dengan Ahmad. Jadi pernyataannya itu jelas, tidak mengandung paradoks gitu. Jadi nggak punya dua makna atau lebih dari satu. Jadi ya kalau dalam soal bahasa analitik kayak gitu. Anonimus gitu ya. Ada lagi yang nanya nih. Close dulu open chat. Wah, ada yang minta close open chat nih. Iya, nggak apa-apa ya close open chat gitu. Gua nggak close, sorry nih. Nggak bisa, karena emang kalau ada sesuatu gitu. Ya lanjut ya nomor 2. Susan adiknya Joni. Ya, gua gini lagi ya. Susan adiknya Joni dan kakak sepupu Santi. Oh, ini berarti main umur ya. Jadi umur urutan umur gitu. Urutan umur atau usia. Ya, lanjut ya. Susan adiknya Joni dan kakak sepupunya Santi. Berarti si Susan ini otomatis dia lebih muda dari Joni ya. Karena dia adiknya Joni gitu. Dan juga Susan itu dia kakak sepupunya Santi. Berarti otomatis siapa? Karena dia kakak sepupu, dia lebih tua daripada si Santi. Ini ya, ini urutan sementara nih, Joni, Susan, dan Santi. Lanjut nih, si Hari kakaknya Susan dan lebih muda dari Joni. Si Hari umurnya lebih tua dari Susan, tapi dia lebih muda dari Joni. Berarti si Hari itu dia ada di sini. Lebih muda dari Joni, tapi lebih tua dari si Susan gitu. Lanjut. Dan Susan dan Hari ini usianya sama dengan kakaknya Santi, yaitu si Sinta. Berarti si Hari ini dia seumuran sama si Sinta. Kurang lebih gini peringkatnya. Ya. Ada yang beda mungkin. Jadi si Susan adiknya Joni, iya benar. Jadi Susan lebih muda dari Joni dan kakak sepupunya Santi. Ya berarti dia lebih tua dari Santi. Ya lanjut ya pertanyaannya, siapakah yang paling tua usianya? Ya Joni ya. Jadi jawabannya A. Gitu. Ini harus gue pingin nih. Ya. 2A ya. Lanjut. Nah, ini yang agak-agak repot nih. Soal nomor 3 sampai 6. Ya, kita akan bahas nih. Udah siap belum nih? Nomor 3 sampai 6 ini dia harus fokus gitu. Ini teks pertama yang emang harus fokus. Gue bacain soalnya ya. Tono akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan usaha dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya. Ya, jadi ada 3 bawahan nih. Ada si Anto, si Hasan, sama si siapa satu lagi? Rudi. Beberapa informasi menjadi dasar keputusan Tono. Ya, simpelnya Tono mau jalan-jalan gitu atau pergi ke luar negeri, dia nunjuk nih bawahannya sementara buat jadi penggantinya. Yang pertama, Anto cukup kreatif. Ya, jadi ada beberapa dasar keputusan. Kalau kalian lihat di sini dia ada beberapa aspek bagi si Tono buat nunjuk yang jadi keputusan. Yang pertama apa? Dalam hal apa berarti rajin. Ya, ini dalam hal rajin berarti ada 3 nih. Selanjutnya dalam hal apa lagi? Dalam hal kreatif. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga dalam hal apa? Kepemimpinan. Yang terakhir itu dalam ya kondisi kesehatan tubuh. Ya, jadi ada 3 ada 4 ya. Ada 4 indikator buat si Tono itu nunjuk anak buahnya buat gantiin dia gitu. Emang soal ini agak-agak susah sih. Kita baca soal nomor 1. Anto cukup kreatif dan cukup baik memimpin. Namun ia
sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Berarti yang pertama apa namanya? Di garis bawahi si Anto ini sering sakit gitu. Ya, si Antoni sering sakit. Intinya nih, mungkin bakal gue ulang-ulang kali ya. Dalam soal analitik ini, kalian mesti nyari yang namanya kalimat yang pasti gitu, atau kalimat yang maknanya itu apa namanya udah fix gitu, atau nggak bakal berubah. Kayak misalkan ini, si Hasan paling kreatif. Berarti dari sini kita bisa bikin catatan bahwa dalam hal kreativitas, ya si Hasan tuh paling kreatif gitu. Apalagi misalkan yang pasti, ya dalam hal kreativitas Rudi di bawah Hasan, tapi dia paling rajin. Ya kita baca satu-satu deh. Si Hasan paling kreatif dan cukup sehat. Berarti si Hasan ini kita tambahin catatan gitu. Si Hasan ini dia kondisinya cukup sehat. Gitu. Si Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Berarti apa nih? Rudi lebih rajin daripada si Hasan gitu. Dan masih kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Berarti Anto itu lebih baik dalam hal kepemimpinan daripada si Hasan. Gitu ya. Berarti ini sama juga si Hasan itu lebih kreatif daripada si Anto. Sementara kesimpulannya ini gitu. Nah, ini juga apa namanya di sini ada pernyataan yang jelas di mana si Anto ini dia kurang rajin dalam bekerja. Berarti bisa kita ambil kesimpulan apa? Si Hasan itu lebih rajin daripada si Anto. Jadi Anto ini paling malas gitu. Ya, lanjut nih. Kita baca poin yang ketiga. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Berarti ya ini yang poin kedua. Berarti Rudi itu paling kagak kreatif gitu lah bahasanya. Terus dalam kreativitas Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tetapi ia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Ya, berarti di sini kita bisa ambil apa namanya sedikit kesimpulan bahwa Rudi ini dia juga paling bagus dalam hal kepemimpinan. Ini kita bisa ambil poinnya juga di sini. Terus ya ini di sini. Terus apa lagi nih? Ya dalam hal kreativitas Rudi paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Berarti si Rudi ini dia paling sehat dibandingkan Hasan, dibandingkan juga si Anto. Ya kurang lebih dari apa namanya pernyataan-pernyataan di atas ini yang paling relevan gitu pernyataannya. Jadi dalam hal rajin Rudi paling rajin, kemudian Hasan, kemudian Anto. Dalam hal kreatif Hasan paling kreatif, Anto baru kemudian Rudi. Dalam hal kepemimpinan Rudi lebih baik daripada Anto dan juga Hasan. Dalam kondisi kesehatan, Rudi lebih baik dari Hasan dan juga Anto. Ya, kalau udah dapet kayak gini, kita baca nih soalnya masing-masing satu persatu gitu. Iya, nggak kepikiran kan pas ngerjain. Ya wajar kalau baru pertama kali ngerjain mungkin emang agak kurang agak kagok gitu. Gua harus apa gitu, coret-coret apa yang dicoret-coret gitu. Intinya the first step apa yang harus kalian kerjain ketika berhadapan sama soal-soal analitik itu kalian harus menjawab atau mencari clue-clue yang udah pasti gitu. Iya, harus punya fokus tingkat tinggi. Jadi clue-clue yang udah pasti gini nih. Misalkan si Rudi paling rajin, itu kan udah pasti dia di peringkat 1 soal rajin. Apalagi misalkan dalam pemilihan ketua kelas si Andi suaranya paling sedikit. Itu kan berarti si Andi paling bawah kan gitu. Itu namanya clue-clue atau informasi yang paling valid gitu, yang udah pasti. Ya, gitu ya. Nah, nomor 3 nih kita baca nih. Calon pengganti Tono yang paling berpeluang untuk dipilih. Kira-kira siapa?
Yang paling kemungkinan. Yang paling apa namanya? 429 tadi 450. Ya, yang pertama Rudi ya. Kenapa? Karena Rudi itu dia apa namanya? Ya, dia ada di peringkat 1 di dalam 3 aspek gitu. Kalau kalian lihat, iya gak? Iya dong. Si Rudi itu paling banyak dalam segala hal. Jadi Rudi yang paling kemungkinan. Berarti kalau enggak B, D jawabannya ya. Gitu. Siapa nih? Rudi, Anto, Hasan. Si Anto ini gini ya. Si Anto itu banyak kekurangan. Kenapa? Karena dia pertama sering sakit nih. Kalau kalian lihat si Anto itu sering sakit, dan karena dia sering sakit dalam hal kerajinan itu dia paling tidak rajin gitu. Ya GWS Anto syafakallah gitu. Anto jaga kesehatan benar. Sedangkan Hasan itu cuma lemah dalam hal kepemimpinan. Jadi yang kemungkinan kedua yang paling itu siapa? Hasan. Berarti jawabannya E. Rudi, Hasan, dan Anto. Gitu ya? Iya betul. Jawabannya. Mantap teman-teman. Buat latihan soal analitik gimana aja? Di Alternativa, selain di Alternativa. Ya mungkin kalian bisa cari soal-soal ujian mandiri UGM, UGM, ujian mandiri Unpad. Pokoknya di ujian mandiri biasanya ada soal-soal analitik. Terus di soal-soal mana lagi ya? SBMPTN 2017 ke bawah itu ada analitik biasanya. Sama yang pasti Alternativa, karena tiap minggu itu paling enggak ada 2 sampai 3 paket soal yang bakal dikirim, plus ada pembahasannya juga gitu. Kalau si apa namanya? Alternativa ini. Dari gua, maksudnya gue yang bikin. Si merah tuh siapa? Otak merah. Si merah tuh siapa? Sulap gitu maksudnya. Lanjut ya, nomor 4 nih. Jika Tono mempertimbangkan aspek kreativitas aja gitu sebagai kriteria utama, maka pernyataan paling tepat siapa nih? Dalam hal kreatif, ya jelas ya, si Hasan. Ya, jadi enaknya soal apa namanya? Soal analitik kayak gini, ketika kalian dapat apa namanya? Dapat urutan, itu kalian bisa ngejawab soal-soal berikutnya dengan lebih easy gitu, dengan lebih gampang. Makanya yang terpenting itu gimana kalian ngebaca soalnya, gimana kalian apa namanya menyimak, mengolah dan menganalisis informasi-informasi apa yang ada dalam ketentuan, maka nanti kalian gue yakin pasti bakal bisa gitu. Ya. Lanjut nomor 5. Jika dilihat dari keunggulan masing-masing, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono siapa? Ya, jelas. Rudi. Mantap memang Rudi. Nah, nomor 6. Pernyataan yang tidak tepat. Kita baca nomor A, opsi A. Anto dan Hasan masih kalah sehat dibandingkan dengan Rudi. Benar gak? Anto dan Hasan, ya Anto tuh paling sering sakit ya. Ya jadi benar ya, opsi A ini benar. Coba yang B, Anto dan Rudi mengalahkan Hasan dalam hal kepemimpinan. Benar ya, si Hasan itu paling kagak bisa mimpin gitu. Jadi yang B itu juga benar. Makanya bukan jawabannya. Kita cari yang salah pokoknya. C, tidak ada yang dapat mengalahkan Hasan dalam hal kreativitas. Benar gak? Iya benar. Hasan tuh paling kreatif gitu. Opsi D, kekurangan Anto dibandingkan dengan Hasan dan Rudi dalam hal rajin dan kesehatan. Iya, si Anto tuh paling sering sakit, sama dia itu jadi kagak rajin gitu. Iya lanjut ya. Kita lanjut ke opsi E. Apakah opsi E ini jawabannya? Yang tadi pada jawab apa nih teman-teman? Coba kita lihat opsi E. Anto masih lebih rajin daripada Hasan.
Anto masih lebih rajin daripada Hasan, salah ya. Dan lebih baik dalam memimpin. Ya, kalau dalam hal memimpin, si Anto itu lebih baik daripada si Hasan. Cuma salahnya tuh salahnya tuh di sini. Ini gue sedikit ini ya. Ya, ini yang salah. Gitu. Gue rada grogi nih. Grogi ya tuh, gue tuh. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ada yang mau nanya? Si Sidik mana nih? Nggak kelihatan nih. Sidik Tiar nih. Waduh, nakama gue mana nih? Sidik mana Sidik? Nggak muncul-muncul nih. Ya gue manggilnya Sidik. Waduh, mungkin turu kali ya. Tahu Sidik kok bolos sih? Waduh, emang nih. Sidik lagi nonton One Piece kayaknya dia. Ya Sidik, gue inget banget soalnya sering nanyain gue soal, jadi gue save nomornya. Sidik lagi maraton One Piece tuh, bener. Lanjut ya. Kita ke nomor 7 yang katanya paling ngebingungin, paling ngepusingin. Seperti biasa, untuk memudahkan menjawab soal nomor 7 ini, bukan memudahkan sih, lebih ke apa namanya? Ya, lebih ke iya sih benar memudahkan. Ya, kita bahas ya nomor 7 nih. 20 buku ditumpuk merata. Ini gua hapus aja ya yang udah-udah. Karena nanti ada pembahasannya juga. Nih, kalau kalian mau tahu nih, gue udah nyiapin pembahasannya nih. Nah, ini pembahasannya nih. Tuh udah gue siapin. Kelihatan kan pembahasan? Tuh, ini Rudi ini tadi tuh. Ya. Ini kenapa sih manggil-manggil ayah, buset. Manggil-manggil ayah. Ya, lanjut ya. Jadi ada 20 buku nih, ada 20 buku dalam 4 tingkat rak. Ada 20 buku dalam 4 tingkat rak, di mana tiap rak itu, tiap rak jumlah bukunya sama. Ya, gitu ya. Di mana berarti apa? Satu rak itu sama dengan ada 5 buku. Karena kan ada 20 dibagi 4. Jadi ada 5. Ada 3 jenis buku. Di mana 3 jenis ini dia ada buku fiksi ilmiah. Kita catat dulu nih hal-hal yang penting dalam soal. Ada buku misteri dan ada buku biografi. Ya, ini ya hal penting kita catat dulu. Buku misteri 2 kali lipat lebih banyak dari fiksi ilmiah. Berarti ya itu ntar deh kita lihat di soalnya. Nih, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Jadi bisa dibilang dalam soal ini komposisinya kayak gini. Dari ketentuan yang pertama kita bisa lihat bahwa buku fiksi ilmiah itu ada 4 buku gitu. Iya gak? Karena dari keterangan soal dia nggak menjelaskan lagi si fiksi ilmiah itu ada berapa gitu. Dia cuma ada keterangan fiksi ilmiah itu nilainya setengah dari buku buku misteri atau buku misteri 2 kali lipat dari buku fiksi ilmiah. Berarti dari sini kita bisa dapat sebuah clue lagi bahwa buku misteri itu jumlahnya ada 8 buku. Kenapa? Karena dia itu jumlahnya 2 kali lipat. Ya, ini gua sedikit highlight gitu bahwa misteri itu 2 kali lipat lebih banyak dari fiksi ilmiah. Nah, berarti sisanya apa nih? Sisanya biografi itu ada berapa buku, teman-teman? 4 ditambah 8 itu kan 12. Berarti sisanya 8 buku. Jadi komposisinya gini. Fiksi ilmiah 4 buku,
Apalagi? Misteri 8 buku, biografi tuh 8 buku. Kenapa fiksi ilmiah ada 4, Kak? Karena di soal ini dia nggak menjelaskan lagi si fiksi ilmiah itu ada jumlahnya berapa. Dia cuma ngejelasin bahwa 4 buku fiksi ilmiah itu ada di rak nomor 2. Dari situ gue bisa ngambil sedikit sedikit bukan kesimpulan sih, sedikit kepastian bahwa si fiksi ilmiah itu cuma 4 karena dia nggak ngejelasin lagi gitu. Nah, si misteri kenapa dia 8 buku? Ini kalian bisa lihat yang gua highlight kuning bahwa misteri itu 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Sedangkan biografi ini adalah jumlah dari sisanya gitu. Sisanya itu berarti berapa? 20 dikurang 8 dikurang 4 gitu. Gitu ya. Nah, kita bikin urutannya gitu, urutannya. Urutan rak buku. Berarti ini ada 1, ada 2, ada rak 3, ada rak 4. Kita lihat nih. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Berarti di sini udah pasti ada 4 fiksi ilmiah. Gue tulisnya fiksi aja ya, teman-teman. Ya. Terus kalau kedua ada setidaknya 1 misteri di dalam 1 rak. Berarti di sini paling enggak ada 1 misteri. Ya enggak? Nah, di sini ada 1 misteri. Begitu juga di bawah-bawahnya gitu. Dia ada 1 misteri, dia ada 1 misteri. Ini relatif ya, bisa jadi misterinya ini nambah banyak. Karena pernyataan nomor 2 ini setidaknya ada 1 misteri gitu. Setidaknya ada 1 misteri. Itu menandakan bahwa paling enggak ada 1 lah gitu. Clear ya nyampe situ? Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa si rak nomor 2 ini dia udah full. Kenapa? Kenapa udah full? Karena dalam 1 rak, ingat nih, dia cuma ada 5 buku. Berarti rak nomor 2 itu udah full gitu, teman-teman. Iya, totalnya 20, benar. Ya aman ya. Kolom chat aman ya, kolom chat aman. Lanjut nih pernyataan yang lain nih. Kita masih banyak PR nih. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Berarti kira-kira ada apa namanya? Bisa dibilang konten ketiga ini, ketentuan ketiga, misalkan gini. Kalau rak 3 ada 1 misteri, berarti rak 4 ada 1 misteri. Kalau 3 ada 3 biografi, berarti rak 4 itu ada apa namanya? Ada 4 biografi juga gitu. Pernyataannya, kesimpulannya, mungkin nggak kalau di sini ada 4 biografi? Mungkin nggak? Mungkin nggak, teman-teman? Gua tanya ke kalian nih. Mungkin nggak? Rak 3, rak 4 ini 1 misteri sama 4 biografi. Kenapa? Kenapa enggak? Oh, ini pada kompak nih, jawabnya enggak. Mungkin kan? Kenapa enggak? Karena kalau diisi 4 biografi berarti apa? Berarti biografinya habis, ya enggak? Sedangkan rak paling atas itu nggak boleh cuma 1 jenis buku. Maka nanti di sini paling enggak itu ada 2 misteri. Biar nanti di sini itu 3 biografi, ya enggak? Di sini ada 3 biografi juga gitu berarti. Biografinya sisa berapa nih, teman-teman? Biografinya sisa berapa? Biografinya sisa berapa? Ayo jawab di kolom komentar. Sisa 2, sisa 2. Ya, berarti biografinya sisa ada 2 biografi. Misterinya sisa berapa misterinya? Misterinya ada 2 berarti. Iya, berarti ini ada 2 misteri. Oh, berarti ada 3 misteri ya? Iya, 3 misteri bukan 2 loh. Iya, gini ya. Jadi ini bisa dibilang ini kemungkinan pertama. Ada yang mau nanya sampai sini? Kak, kalau misalnya misterinya 10, terus ilmiahnya 5, biografinya 5,
Itu bisa nggak? Sebenarnya kalau kita ngomongin fiksi ilmiahnya itu 5, itu nanti bakalan banyak jawaban yang rancu. Karena gue udah nyoba. Jadi kita itu benar-benar harus terpatok sama apa yang ada di dalam ketentuan soal. Ini yang ada 4 poin ini gitu. Kalau dia nggak ngejelasin lebih banyak tentang si fiksi ilmiah, ya udah kita nggak boleh berasumsi terlalu banyak atau jumlahnya kurang. Karena nanti bakal bias maknanya gitu. Nah ini penting. 5 buku dari mana? Mana sih 5 buku? Nah, kalau misalkan di rak 3 dan 4 misterinya ada 3, terus di rak nomor 1 itu bisa juga. Jadi makanya nih gue bikin kemungkinan kan. Ini ada kemungkinan ke-1. Ini ada kemungkinan kedua. Nanti kita bikin lagi nih. Urutan rak bukunya di kemungkinan yang kedua. Intinya apa? Intinya komposisi bukunya ini itu tetap ya, atau nggak boleh berubah. Kemungkinan kedua apa? Ya berarti yang ini udah nggak bisa diganggu gugat. Dimana ini kita ganti 3 buku misteri. Kita coba ya. Tadi ada ngomong tuh. Si Risma, Citra, Sabila. Ya kita ganti. Berarti kalau 3 dan 4 ini 3 misteri, ini nggak boleh lebih dari 3. Berarti harus 2. Nggak boleh lebih dari 2 maksudnya. Berarti si misterinya sisa berapa nih? Misteri sisa 3, sisa 1. Berarti biografinya sisa berapa sih? Biografinya sisa berapa? 4. Ya gitu ya. Sama juga gak? Sama juga. Jadi gue bikin 2 kemungkinan. Ada kemungkinan 1, ada kemungkinan 2. Dengan asumsi bahwa si komposisi ini itu nggak berubah gitu. Ya udah, dari sini kita bisa jawab soal-soalnya. Coba, manakah berikut ini itu harus benar? Coba kita baca nomor 1. Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Bener gak? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena rak nomor 1 itu udah nggak bakalan ada fiksi ilmiah. Kenapa? Karena fiksi ilmiahnya udah habis. Berarti yang 1 ini salah. Coba yang B. Rak nomor 2 berisi 1 biografi. Salah juga. Jadi rak nomor 2 itu cuma ada fiksi sama misteri. Rak nomor 3 tidak ada buku-buku fiksi ilmiah. Ya benar ya, jawabannya rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Kenapa nggak ada? Karena udah habis di rak nomor 2. Ya jawabannya C ya. Ya benar C. Poin nomor 4. Oh, Dava nanya yang mana nih? Poin nomor 4 yang ini. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Iya, maksudnya tidak ada tidak ada rak yang cuma 1 buku doang. Misalkan misteri doang, nggak boleh kayak gitu. Jadi minimal harus ada 2 buku. Yang kenapa salah? Rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Salah nggak? Salah, karena 4-nya udah diambil fiksi, pasti cuma 1. Iya nggak? Pasti cuma 1 buku misterinya. Ya gitu ya, V. Minimal 2 buah atau 2 jenis. Ya salah itu juga. Rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Salah juga ya. Ya gitu ya. Iya, buat teman-teman yang bingung sama pembahasan bahasan gue kali ini, boleh nanya-nanya langsung nanti di chat atau enggak kalian baca pembahasannya. Karena kan emang gue sadar banget setiap orang itu pasti punya pemahaman gaya belajar yang beda-beda gitu. Ada yang mungkin sedikit gue ulang ya. Ada yang mungkin audio, jadi dengerin suara tuh seneng gitu. Ada yang audio seneng gitu. Maksudnya denger suara tuh bisa masuk gitu ilmunya. Ada yang mungkin visual, jadi baca pembahasan itu seneng gitu, atau udah paham dengan baca pembahasan. Atau ada yang kinestetik, jadi kinestetik itu sambil nyatet baru bisa paham, sambil nulis, sambil ngitung-ngitung pakai tangan lah segala macam, itu bisa paham, itu namanya kinestetik. Ada yang audiovisual, jadi dia
nonton video di YouTube atau coret-coretan gitu baru paham. Macem-macem. Gue emang ya paham lah. Kalian itu pasti punya pemahaman yang beda-beda. Jadi gue nggak bakal maksain kalian kalian harus bisa ini, harus bisa itu. Atau kalian harus paham saat di kelas itu beda-beda. Iya, makanya ada juga yang belajar bareng-bareng itu kurang efektif, maunya nanya PC privat, itu juga nggak masalah PC gua. Cuma ya agak maaf aja kalau misalkan kadang kurang fast respon gua, karena kan murid Lazarus ada berapa? 900 orang ya total, banyak banget. Tahun ini gue seneng banget, murid gua ngajar banyak banget, ada 900. Kadang tuh yang sehari nanya bisa banyak banget. Ada yang nanyanya normal, ada yang nanyanya bagus, ada yang nanyanya macem-macem, ada yang aneh-aneh, ada macem-macem lah emang. Ya namanya juga orang kan pasti punya keseruannya masing-masing, gue nyebutnya. Setiap orang pasti punya keseruannya masing-masing, punya kebebasannya masing-masing. Cuma yang terpenting jangan sampai kebebasan kita itu mengganggu hak orang lain atau kewajiban orang lain gitu. Yang penting jangan mengganggu aja sih kalau gue mah. Iya, sama-sama belajar, sama-sama ngingetin. Asik. Lanjut ya, nomor 8. Jika buku di rak nomor 1 dan nomor 4 digabung, ingat nih, buku rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabung, maka harus benar bahwa kombinasi, ya kita gabung ya, coba. Kalau kita pakai kemungkinan pertama, berarti ada berapa buku misteri nih? Ada 5 misteri, dan ada berapa berarti? Ada 5 biografi. Ini kalau kita pakai kemungkinan yang pertama. Sedangkan kalau kita pakai kemungkinan yang kedua, ada berapa nih total? Ada 4 misteri, dan ada 6 biografi. Iya, sorry yang WA-nya belum kejawab. Karena kan emang lagi hektik akhir-akhir ini. Cuma biasanya kalau malam-malam nih ya, kalau malam-malam itu gue scroll WA, ada siapa sih yang belum gue bales gitu. Biasanya kalau tengah malam kayak gitu. Iya, nomor 8. Maka harus benar yang mana? Coba yang A, jumlah buku yang sama, buku misteri dan buku jumlah yang sama, buku misteri dan buku biografi. Ya, mantap. Ya, jadi gue bingung nih sebenarnya nih. Nomor 8 ini, itu jawabannya nggak cuma 1, tapi ada 3 jawaban. Yang ini, yang A itu harus benar, yang A itu benar ya, kalau kita pakai kemungkinan yang 1 gitu. Iya nggak? Kalau kita pakai kemungkinan 1 itu benar. Kalau pakai kemungkinan 2 salah. Kita lihat lagi yang B, tepat 1 buku fiksi ilmiah. Ini salah nih. Ini gue coret deh, biar memudahkan. Semuanya biografi, ini salah. Salah ya, bukan semuanya biografi. Setengahnya buku misteri. Bener gak? Ya bisa juga kalau kita pakai kemungkinan 1. Coba yang E, lebih dari setengah adalah biografi. Ya ini juga bisa benar. Cuma dari ketiga ini, itu yang paling banyak kemungkinan yang mana? Ya, soalnya kalau A dan D benar, itu jawabannya ada kedua. Tapi kalau kalau kita pakai kemungkinan yang kedua, itu jawaban E yang benar. Jadi bisa dibilang jawaban yang mendekati itu yang E. Kemungkinan ya. Karena kan gini, kalau kita pakai kemungkinan yang 1, itu A dan D benar dua-duanya. A dan D benar, iya gak? Tapi kalau kita pakai kemungkinan yang 2, yang udah pasti benar, itu cuma E gitu loh menurut gua. Ya, jadi kita cari hal yang mengkerucut jawabannya. Jadi kalau ada 3 opsi kemungkinan, kita cari 1 kemungkinan yang cuma dia gitu jawabannya.
Wah, kuncinya pada di kuisis ya. Iya, pokoknya nanti kalian bisa baca pembahasannya lah gitu. Ya, gue lupa kuncinya D apa E. Pokoknya kalau nggak D, E gitu. Ya, jadi gitu ya. Kalau kalian nemu 2 kemungkinan jawaban atau 3 kemungkinan jawaban, kalian harus lihat apa kemungkinan yang mana yang paling mengkerucut cuma ada satu jawaban gitu. Karena emang yang namanya analitik ini dia bisa munculin banyak kemungkinan gitu. Kayak tadi kan gue bikin kemungkinan 1, kemungkinan 2. Ya gitu ya, lanjut ya. Nomor 9. Semua hal berikut ini benar. Kecuali, coba kita lihat opsi A. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Semua hal berikut benar. Kecuali rak nomor 2 tidak berisi biografi. Benar gak? Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Ini agak-agak ngebingungin nih. Iya, karena yang ditanya kecuali ya. Iya, karena yang ditanya kecuali. Rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. Benar ya? Tapi bukan itu yang jawabannya itu. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama dari setiap buku. Salah juga ya. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Ya. Ya jawabannya yang C ya berarti. Coba kita lihat lagi. Rak nomor 1. Gua hapus dulu deh chatnya nih. Foto gue ganggu nih. Gua skip dulu deh. Rak nomor 1 bisa terdapat sebagian buku misteri. Ya ini benar. Rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Ya jadi jawabannya yang C ya. Kenapa? Kenapa yang C jawabannya? Gue mau nanya nih ke kalian. Kenapa jawabannya yang C? Karena nyari yang salah. Coba kalian perhatiin. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Kenapa salah? Karena kan dalam satu rak buku itu ada 5 buku kan. Nggak mungkin bukunya itu 2,5, 2,5. Misalkan buku biografi 2,5. Buku apa lagi? Buku misteri 2,5 itu nggak mungkin ya. Masa 2,5 buku kan nggak mungkin gitu. Jadi jawabannya C. Tadi di KJ jawabannya C bukan sih? Kuisis gue agak-agak lupa nih. Kayaknya C sih ya. Sorry aja kalau lupa, kalau agak salah gue di KJ-nya. Seperti yang gue bilang di awal pertemuan, kecerobohan itu salah satu kelemahan gue nomor 17. Nomor 16-nya itu lupa. Aduh, ini nggak bisa disilang. Iya. Kita lihat lagi nih, soal nomor 10. Rak nomor 1 harus memiliki, ya kita baca nih. Rak nomor 1 harus memiliki, apa nih? 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Enggak juga ya. Kenapa? Karena di kemungkinan 2-nya itu beda. Gitu. Nomor 1 apaan bang? Lupa terus ceroboh. Oh, lu nanya kelemahan gua. Nomor 1 tuh suka ketiduran. Kadang kalau dicariin Kak Imam, si Iben kemana? Kalau lagi di rumah tuh kemungkinan gua nggak ngerit itu pasti cuma 1. Turu adik-adik, turu. Iya, kalau disebutin semua kelemahan gua mungkin nggak kelar kali tinta yang ada di bumi. Banyak gitu kelemahan gua. Yang kedua tuh mungkin ya kadang suka males mandi.
kedua. Tapi itu penyakit itu gak sih, penyakit apa namanya, orang-orang ganteng, iya gak sih? Jadi ngerasa udah ganteng gitu, jadi pede aja lah gitu. Canda ya, canda. Iya, kalau mandi, kalau hal-hal penting mandi pasti. Kayak mau ngajar nih, tadi mandi dulu di rumah. Tuh Andre ngomong tuh, kata BNN, orang suka tidur sama males, biasanya lu pakai narkoba. Enggak juga ya, astagfirullah. Anya Geraldine aja kalau kalian nonton podcast sama Desta sama Vincent kalau nggak salah di ini talk show, dia itu males mandi, apa, Anya Geraldine kan, iya gak sih? Lanjut ya, nomor 10. Rak nomor 1 harus memiliki 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Belum tentu ya, karena di kemungkinan yang kedua, rasionya itu 1:4 atau 4:1. 2 jenis buku dalam rasio 4:1. Enggak juga, karena di kemungkinan yang satu ada 3:2. 3 jenis buku yang berbeda itu juga salah. 4 buku misteri itu juga salah. Nah, yang paling benar itu sebenarnya ada E. Kenapa? Di E ini dia ada setidaknya 2 buku biografi. Kita bisa lihat nih bahwa di kemungkinan pertama ada 2 biografi, di kemungkinan kedua itu ada 4 biografi. Berarti apa? Berarti setidaknya ada 2 buku biografi kan. Jadi seminimal-minimalnya lah gitu ada 2 buku biografi. Gitu. Jadi kalau dari kemungkinan A, B itu benar, kalian harus lihat kemungkinan yang kedua gitu. Di mana ada 2 kemungkinan kan dalam soal ini. Tapi kita harus cari yang paling pasti, bahasanya mah gitu. Paling pasti itu yang di mana di kemungkinan yang pertama yang kita bikin itu benar, di mana yang kemungkinan yang kedua yang kita bikin itu juga benar. Itu salah satu apa namanya rules dalam ngerjain soal analitik ini. Jadi kalau kalian nemuin jawaban yang rancu, mirip-mirip, itu kalian harus punya kemungkinan-kemungkinan jawaban yang lainnya, gitu loh. Jadi ini jawabannya yang E. Ya gitu ya. Lanjut nih, nomor 15. Nomor 11 sampai 15. Ada yang bingung nggak soal ini? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung tuh soal ini? Stres Kak, 20 soal kayak gini waktunya kayak kemarin nggak ditambah. Tadi gue ngasih banyak ya, ada 2 menit per soal gitu. Itu lumayan banyak loh gue ngasih. Yang B kenapa salah tadi? Yang B kenapa salah? Ya karena di kemungkinan yang apa namanya? Di kemungkinan yang pertama rasionya itu 3:2. Walaupun di kemungkinan yang kedua rasionya itu 1:4 atau 4:1. Jadi kalian itu harus melihat kemungkinan 1 dan 2. Kalau dua-duanya benar, fix jawabannya. Tapi kalau cuma salah satu di apa di urutan yang kita bikin itu belum pasti jawabannya. Ya, lanjut. Nomor 11 sampai 15. Ini kita baca nih soalnya nih. Ini gua hapus dulu ya, teman-teman, sorry. Ya, lanjut ya. Nomor 11 sampai 15. A, B, C dan D dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ya, mungkin ini apa namanya? Oh, ada yang nelpon. Enggak, gue nelpon nih. Bentar ya. Siapa tahu
Sorry ya, emak gue nanya gue tadi nelpon. Emak gue emang suka random kadang nanya. Tuh ada lagi yang namain ayah ya, astagfirullah. Lanjut ya. Fatir emang bener-bener nih. Gue udah rada males sekarang nonton timnas, nonton EVOS. Gue udah males nonton timnas, nonton EVOS, nonton MU. Kadang udah ekspektasi lebih, totonya kalah gitu. Tahu apa? Tim-tim favorit gue lagi pada down sekarang tuh. MU, EVOS lagi pada jadi badut. Minum dulu deh, haus. Iya ya, aduh, emang EVOS lagi turun banget ini. Lanjut ya. Jadi ada 5 calon, ada calon A, ada calon B. Kita gini dulu nih, ada calon C, ada calon D, sama ada calon E. Puncak dingin, parah emang nih Onik nih. Ya, kita hitung hasil suaranya. Ada 3 program yang diajukan, yaitu program peningkatan keterampilan kerja untuk A, B, dan C gitu. Yang kedua, ada program olahraga. Program olahraga itu untuk B, C, dan D. Sedangkan program peningkatan kesejahteraan itu untuk D, E, dan A. Di sini kita bisa jumlahkan suara nih. Setiap warga hanya diperkenankan memilih 1 calon. Kita baca ketentuan. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan kerja. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, 60 orang, 60 pemilih suara itu milih yang keterampilan kerja. Di mana keterampilan kerja ini dia merujuk pada calon A, B, dan C. Berarti harus bagi rata nih. Berarti sama-sama dapat berapa? 20 suara. Terus yang B juga dapat 20, yang C juga dapat 20. Gitu ya. Kenapa? Karena di ketentuan yang keempat, setiap ada yang milih itu harus dibagi rata. Gitu ya, teman-teman. Makanya kalau ada 60 ya kita bagi rata, 20, 20, 20 gitu, teman-teman. Kita lanjut clue yang 2. Program olahraga. Ada 45 pekerja yang milih. Nah, dia berarti milih siapa? Milih B, milih C, milih D. Berarti 45 bagi 3 berapa? Ke B, C, D. Berarti 15 suara kan? Karena ada 45 dibagi 3. Berarti 15 tambah 15. Si D dapat 15 suara. Gitu. Nyut-nyutan. Ya, wajar ya kalau agak-agak pusing. Jadi gini, udah dapat nih. Terus lanjut. 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Berarti yang dapat 90 suara itu siapa? D, E, dan A. Berarti kita hitung lagi nih. Berarti D itu dapat 30 suara, karena kan 90 dibagi 3 kan. E itu dapat 30 suara, berarti yang A itu juga dapat 30 suara. Gitu, teman-teman. Kita jumlahin nih. Kita jumlahkan total suara, kita jumlahkan, teman-teman. Yang A dapat berapa? 30 suara. Yang B dapat berapa? 35 suara. Yang C dapat berapa? 35 suara. Yang D 45 suara. Yang E hanya 30 suara saja. Gue highlight yang E ya. Nah, di sini kita baru jawab nih. 11 calon yang memperoleh suara terbanyak. Yang A ya 50 suara. Berarti 11 itu A jawabannya. Alhamdulillah ya, agak gampang soal yang ini. Calon yang memperoleh suara paling sedikit. Suara yang paling sedikit siapa, teman-teman? Nih, ada B, ada C, sama ada E.
Jadi kemungkinannya apa? Yang paling sedikit. Kalau ada dua pilihan berarti kalau nggak EC, kalau nggak EB gitu ya. Nah di opsi ada nggak EC? Nah karena di opsi nggak ada EC, maka kita milihnya E dan B. Gitu adik-adik. Lanjut. Nomor piro ini? 13. A dan B memiliki perolehan suara sebesar, nah A ada 50 suara, yang B ada 35 suara. Selisihnya berapa? Selisihnya 15 suara. Alhamdulillah. Gampang ya adik-adik. Kalau udah nemu urutan gini enak atuh. Urutan dengan perolehan 3 suara terbanyak. Yang paling banyak A, yang kedua adalah D. Berarti kalau suara terbanyak itu suara A, kemudian suara D, terus B. Atau A, D, C. Kemungkinannya gini. Berarti apa? Ya, jawabannya A. A, D, dan B. A 50 suara, D 45 suara, B 35 suara. Alhamdulillah kejawab. Jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi olahraga. Aduh, kelebihan. Apa nih? Gua sedikit highlight nih, olahraga. Dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga. Apa nih? Program olahraga, kita harus baca lagi nih. Si tukang olahraga itu ada siapa aja? Olahraga tuh ada B, ada C, dan ada D. Nah, dari situ kita lihat dari B, C, dan D yang paling banyak siapa? Yaitu yang D. Yang D ada 45 suara gitu. B, C, dan D. Berarti yang kepilih yang paling banyak suaranya siapa? D. Gitu ya. D for duck. Nah, itu D for duck. Ya, ada yang mau nanya sampai sini? Iya, buat yang mau apa namanya nanya-nanya soal, ini ada yang nanya nih, Kak nomornya yang mana Kak? Nomornya yang mana? Nomor gua tuh yang ini loh. Gua jadi admin grup pokoknya. Kalau kalian lihat di grup WA, gua itu jadi admin grup, namanya tuh Iben gitu. Depan nomornya pokoknya kosong aja. 15 itu D. Ya lanjut ya. Kita bahas soal yang nomor sulit nih. Iya benar kata Abdullah Ishak nih, gua sedikit apa namanya? Review. Enak banget kalau udah tahu logika dasar, nomor selanjutnya dengan soal yang sama bakal lebih easy. Ya benar. Jadi yang terpenting itu sebenarnya ketelitian di awal sama fokus ketika kalian membuat urutannya gitu. Nah, ini bikin pusing nih. Ya, kita jawab pelan-pelan. Soal nomor 16 sampai 18 ini. Anton adalah calon legislatif di 5 kecamatan. Sukasari, Sukapusing, Sukapelik. Namanya aneh-aneh ya. Suka lama, suka capek. Suka dia, suka kamu. Kata-kata Faisal. Suka dialah pokoknya. Suka turu, suka lapar. Biasanya nama kota-kota ini tuh kota apa? Desa-desa di Bandung, desa-desa di Jawa Barat, namanya suka-suka. Kayak lapak apa lapasnya Soekarno itu suka miskin kan. Terus suka maju tuh paling sering dibikin soal tuh suka maju, suka mundur. Ya lanjut ya. Seperti biasa kita harus cari berapa? Kita harus cari clue-clue yang udah pasti, yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Kayak misalkan apa? Anton dapat berkunjung ke Sukapusing. Ya ini masih abu-abu gitu. Mana? Pokoknya kita cari yang udah pastilah. Clue-clue yang sifatnya itu valid.
atau nggak bisa berubah-ubah gitu. Misalkan ini, kecamatan kedua yang dikunjungi adalah Sukapusing. Ya berarti dari urutan ini nih, dari urutan ini kita tulis deh kecamatan yang dikunjungi. 2, 3, 4, 5. Nah, si Sukapusing ini kecamatan yang kedua. Ya, ini yang udah pasti. Kita cari lagi, ada gak yang udah pasti? Anton tidak mengunjungi kecamatan. Ini belum pasti. Kita baca clue yang 4. Sukalama menjadi kecamatan terakhir yang dikunjungi. Berarti ini juga clue yang udah pasti. Gua tandain biru. Berarti Sukalama itu yang paling akhir ya. Paling akhir berarti ada di mana? Ada di 5. Berarti ini Sukalama. Nah, itu maksud gua tadi, di mana kita harus mencari dulu clue-clue yang udah valid gitu, yang udah pasti, udah pokoknya itulah gitu. Dia ada di peringkat 2 ya 2, di peringkat 1, dia di peringkat terakhir ya terakhir gitu. Nah, setelah kita dapat nih 2 clue yang udah pasti, kita cari ketentuan di poin 1, 2 yang berhubungan sama si Sukapusing atau Sukalama. Misalkan nomor 1, Anton dapat berkunjung ke Sukapusing. Anton dapat berkunjung ke Sukapusing setelah mengunjungi Sukapelik. Berarti apa? Si Anton ke Sukapelik dulu, baru ke Sukapusing. Ibarat gini, misalkan Patir. Patir boleh ke Jakarta kalau udah ke Bogor. Berarti Bogor apa Jakarta duluan? Patir boleh ke Jakarta kalau udah ke Bogor. Kesimpulannya apa? Patir nggak ngajak-ngajak. Patir lagi ngakak. Berarti ke Bogor dulu kan? Sama kayak gini. Berarti Sukapelik dulu gitu. Berarti Anton ke Sukapelik. Dan sebelum mengunjungi Sukasari. Nah, Sukasari itu kemungkinan kalau nggak ketiga, kemungkinan dia keempat. Ini masih belum pasti ya. Karena masih ada clue lagi. Kita lihat clue nomor 2, Anton tidak bisa mengunjungi kecamatan Sukacapek sebelum mengunjungi Sukasari. Berarti Sukacapek apa Sukasari dulu? Sukacapek apa Sukasari dulu? Misalkan gini deh, Naurah nggak bisa ke Medan sebelum Naurah ke Padang. Berarti Padang apa Medan dulu? Naurah kagak boleh ke Medan sebelum dia ke Padang. Berarti Padang dulu kan? Sama kayak gini. Berarti dia nggak boleh ke Sukacapek sebelum ke Sukasari. Jadi urutannya kurang lebih kayak gini. Urutan kecamatan yang dikunjungin sama Bang Anton ini ketika dia nyalonin jadi legislatif. Gitu ya teman-teman. Gue juga sampai seret nih. Minum dulu deh. Review Kak, minumannya review Kak. Waduh. Disensor ya, disensor. Suka aneh, suka ngelak. Gue juga saking kebanyakan suka jadi pusing. Langsung aja kita baca ya soalnya. Kecamatan yang dikunjungi pertama siapa? Sukapelik. Berarti jawabannya C. Lanjut. Clear ya? 2 kecamatan harus dikunjungin setelah kecamatan Sukasari. Ini gue highlight nih. Setelah kecamatan Sukasari berarti apa? Sukacapek dan Sukalama. Berarti apa? Berarti apa? Ya, jawabannya E, 17. Ya. 18. Rencana kunjungan yang dilakukan oleh Anton untuk kampanye. Kita cari urutannya berarti Sukapelik pertama. Berarti kemungkinan jawabannya apa? D. Yang ada Sukapeliknya yang pasti kita cari. D atau enggak yang E. Ya. Habis Sukapelik, Sukapusing. Sama ya, D sama E suka pusing. Nah, yang membedakan yang C, yang ketiga nih. Sukasari, ya berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya, teman-teman.
16 kuisis kuncinya A. Oh gitu ya. Sorry kalau beda. Iya, makasih Burhan udah diingetin. 16 kuncinya A. Iya. Gitu ya. Pokoknya ini udah ada jawabannya lah. Kalau kalian lihat di sini. Iya, suka pelik emang A ya? Suka sebenarnya sama loh. Suka pelik itu gue jawabannya suka pelik, cuma ini bukan A berarti ya. Apa? C ya? C, suka pelik tuh C. Ya alhamdulillah selesai ya. Waduh, Muhammad Fajar Ramadan. Selesai juga. Thanks Kak Dimas Anggara. Alhamdulillah. Ada yang miripin. Gue stop share ya. Ya. Ya mungkin itu aja. Sekarang giliran gue yang suka lapar. Ya mungkin itu aja. Sorry nih agak ngeblur kameranya. Mungkin karena iya suka absen. Sorry yang nggak bisa absen malam ini nih. Muridnya banyak banget. Ada 400 lebih. Mungkin kalau absen kelarnya jam 12 malam teman-teman. Iya, ada yang mau nanya sampai sini? Ya, ini di kolom komentar itu banyak yang nanya. Satu rak 5 buku. Ya, tadi udah gue jelasin ya. Jadi karena ada 20 buku dan ada 4 rak, jadi ada 55. Minta nomor WA. Nomor WA gue ada di grup admin, namanya Kak Iben pokoknya. Gue bacain aja ya. 0813 8545 7755. Ini gue chat aja nih si anonim. Bang boleh curhat ya? Curhat boleh aja sih. Ya mungkin itu aja dari gua. Terima kasih buat semuanya. Semoga ngerti apa yang gue jelasin hari ini. Terus apalagi sih yang mau gue omongin? Ya pembahasan habis ini gue kirim pasti. Kak Faisal nih. Kak Faisal mau ngeliat adik-adik katanya. Ya, bosen katanya. Ya mungkin itu aja dari gua. Absen dulu capek lah absen. Iya, pokoknya PDF buat anak-anak batch 1 nanti gue kirim di grup analitik 1 sama 2. Buat yang di Lazarus Station 2 mungkin yang gue kirim hari ini. Ya. Terus kita ketemu lagi hari Kamis. Kamis jam 5. Kita ngebahas analitik. Mungkin gini ya, mungkin hari Kamis gue bakal ngebahas soal yang sama. Jadi analitik 1 atau analitik 2. Jadi buat kalian yang udah belajar, boleh ikut kelas lagi. Karena kan ini kelas itu kan, kelas akselerasi buat yang batch 2. Kamis Jumat ya. Ya pokoknya Jumat gitu. Ntar gue kirim pembahasannya. Ya mungkin itu aja dari gue. Terima kasih buat semuanya. Gue sayang banget sama kalian. Gue seneng banget ngajar malam ini. Ya semoga pada masuklah semua ilmunya. Pokoknya gue kalau balas chat itu paling sering apa namanya? Gue